140. Clara wanita simpanan season I, apa kabar? Tanya wanita itu. Bram terdiam. Tubuhnya mendadak lemas. Bibirnya terasa kaku untuk hanya sekedar membalas sapaan wanita itu. Maaf. Jika aku datang tanpa diundang, bagaimana kabarmu? Tanya wanita itu. Kesadaran Bram seakan kembali ketika melihat wanita itu begitu dekat dengan posisinya. Bahkan hanya terpaut beberapa sentimeter saja. Untuk apa kamu datang ke sini? Tanya Bram. Wanita itu menghela napas. Aku merindukanmu. Bram. Ucap wanita itu. Bram tersentak ketika tiba-tiba saja wanita itu memeluk dirinya. Namun, tak ada penolakan dari Bram. Dia membiarkan wanita itu memeluk dirinya. Aku benar-benar merindukanmu. Bram, aku sedih mendengar kabar pernikahanmu dengan istri barumu. Aku terlambat datang menemuimu. Ucapnya. Bram masih diam. Dia memejamkan matanya merasakan pelukan wanita itu. Pelukan yang kerap kali dia rasakan di masa lalu. Pelukan yang selalu menenangkan perasaannya. Pelukan yang pernah selalu dia rindukan di masa lalu sebelum adanya Clara dalam hidupnya. Pelukan itu berakhir. Membuat Bram tersadar status dirinya saat ini. Ada apa menemuiku? Tanya Bram seraya menatap wanita itu. Bisakah kita kembali seperti dulu? Maafkan aku. Bram, aku mengerti sekarang. Tak ada pria yang sebaik dirimu di antara mereka. Ucap wanita itu. Bram mengerutkan dahinya. Apa kamu sedang mencoba membandingkan orang lain dengan diriku? Tanya Bram, tidak. Hanya saja. Itu yang aku rasakan setelah hubungan kita berakhir. Ucap wanita itu. Bram tersenyum. Dia berbalik dan melangkah menuju meja kerja. Bram duduk di kursi kerjanya. Pandangannya tertuju pada wanita itu. Tentu saja. Tak ada yang sebaik diriku. Bahkan apapun aku berikan untukmu dulu. Batin Bram, jadi. Kamu menyesal berpisah dariku? Tanya Bram. Wanita itu mendekati Bram. Dia berdiri di hadapan Bram yang masih dalam posisi duduk di kursi kerjanya. Ya, aku menyesal. Bram, aku pikir. Semua rasa itu akan berakhir dengan berakhirnya hubungan kita. Tetapi, aku tak bisa membohongi perasaanku sendiri. Bertahun-tahun aku memendam perasaanku. Aku menyesal telah melukai perasaanmu. Seandainya kamu tahu, aku melanjutkan studiku di luar negeri. Hanya agar bisa melupakan semua tentangmu. Semua momen yang kita lalui bersama. Sayangnya, setelah kembali ke Indonesia, aku justru kembali teringat padamu. Aku hancur mendengarmu menikahi wanita lain. Bahkan wanita itu hamil anakmu. Ucap wanita itu. Bram masih diam. Dia hanya menatap wanita itu. Aku merasa tak ada pilihan lain. Aku melanjutkan S2ku di negeri asing. Berharap suatu saat nanti, ketika aku kembali ke Indonesia, dan aku akan kembali bersamamu. Nyatanya, aku lagi-lagi hancur. Karena kamu kembali menikahi wanita lain. Ucap wanita itu. Mata wanita itu memerah. Bram dapat melihat kesedihan di mata wanita itu. Aku tak tahan hanya terus diam. Bram, mungkin selama ini aku tak pernah menghubungimu. Aku memang tak pernah lagi menemuimu. Tetapi aku selalu mengikuti dirimu. Aku mencari tahu semua tentangmu. Apa yang harus kulakukan? Aku tak bisa melupakanmu. Ucap wanita itu kemudian menundukkan kepalanya. Air matanya menetes ke atas lantai. Membuat Bram terkejut. Dulu, Bram selalu tak tahan. Hatinya akan tersentuh ketika melihat wanita itu menangis. Nyatanya, setelah bertahun-tahun, rasa itu masih tetap sama. Bram tetap tak tahan melihat wanita itu menangis. Hanya saja, yang kini Bram rasakan adalah iba. Bukanlah karena adanya perasaan cinta untuknya. Sudah lama. Bahkan sejak adanya Clara dalam hidup Bram. Perasaan Bram terhadap wanita itu seakan sirna. Entah itu cinta maupun rasa bencinya. Semua rasa terhadap wanita itu sirna dalam hati Bram.
Lukanya sembuh karena kehadiran Clara. Begitupun rasa benci dalam hatinya. Menghilang seiring berjalannya waktu. Seiring besarnya cinta yang Clara berikan padanya. Bram masih tetap diam di tempatnya. Dia masih bungkam dan hanya memperhatikan wanita itu. Bisakah kamu meninggalkan wanita itu dan kembali padaku? Tanya wanita itu. Bram menghela napas. Dia beranjak dari kursinya dan mendekati wanita itu. Kamu wanita yang cerdas. Kamu berasal dari keluarga terpandang. Mengapa kamu merendahkan dirimu di hadapanku? Mengapa kamu ingin kembali padaku yang hanya masa lalumu? Aku sendiri tak pernah ingin kembali ke masa lalu. Ucap Bram. Wanita itu menelan air liurnya. Apa itu artinya? Kamu tak mau kembali padaku? Tanya wanita itu. Pintar. Ucap Bram seraya tersenyum. Bram menjauhi wanita itu. Dia melangkah menuju jendela. Dia memunggungi wanita itu. Jantung wanita itu berdegup kencang. Benarkah Bram menolaknya? Bukankah dirinya adalah wanita yang selalu Bram puja? Pikirnya. Kenapa? Apa tak ada lagi rasa cinta untukku? Tanya wanita itu. Bram menghela napas. Dia berbalik dan menatap wanita itu. Aku tak bodoh sepertimu, Jasmine. Tegas Bram. Ya, wanita itu adalah Jasmine. Jasmine Wira Atmaja. Yang tak lain adalah mantan kekasih Bram. Wanita yang pernah membuat Bram tergila-gila karena terlalu mencintai wanita itu. Hingga akhirnya hatinya, perasaannya dihancurkan oleh Jasmine. Cintanya yang begitu besar terhadap Jasmine membuatnya pernah terjerumus ke jurang kehancuran yang teramat dalam. Bram tak habis pikir pada Jasmine. Jasmine datang padanya, memintanya kembali seakan dulu Jasmine tak pernah melukai perasaannya. Jasmine tentu tahu bagaimana perasaannya dulu. Jasmine pun tak mungkin tak tahu. Di masa lalu Bram begitu terluka karena pengkhianatannya. Apa maksudmu? Tanya Jasmine bingung sekaligus tak terima Bram mengatainya bodoh. Belum lama, Bram bahkan mengatakan bahwa dirinya adalah wanita yang cerdas, lalu, mengapa sekarang justru terbalik? Bram mengatainya bodoh. Bram melangkahkan kakinya mendekati Jasmine. Dia menatap Jasmine. Aku bukan seekor keledai yang bodoh, yang akan membiarkan diri sendiri jatuh ke lubang yang sama. Tegas Bram. Jasmine mengerutkan dahinya. Kamu datang padaku. Seakan tak pernah melukai perasaanku di masa lalu. Kamu terlalu naif. Jika kamu berpikir masih ada cinta dalam hatiku untukmu, aku tak mungkin menikahi wanita lain. Jika di hatiku masih tertinggal serpihan masa lalu, asal tahu saja, cinta untukmu telah mati. Kamu telah melenyapkan cinta itu dengan pengkhianatan yang kamu lakukan terhadapku di masa lalu. Ucap Bram. Jasmine terdiam sesaat. Dia masih tetap menatap Bram. Apa karena wanita itu? Tanya Jasmine. Clara. Dia istriku. Ya, tentu saja karena dia. Dia yang menyembuhkan luka yang kamu goreskan di masa lalu. Mana mungkin aku akan melepaskannya demi kembali padamu. Jangan bermimpi. Ucap Bram. Kemudian terkekeh. Jasmine mengepalkan tangannya. Penolakan Bram telah melukai perasaannya. Dia bahkan rela merendahkan dirinya di hadapan Bram, hanya untuk meminta Bram kembali padanya. Jasmine teringat sesuatu di masa lalu. Tepatnya ketika dirinya masih menjalin hubungan dengan Bram. Bram pernah mengajaknya berhubungan intim. Tetapi ketika itu dirinya menolak dengan alasan tak ada seks sebelum pernikahan. Sayangnya, hubungan keduanya justru berakhir karena Jasmine merasa Bram tak lagi peduli padanya. Bram terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dan tak berakhir dengan manis, yaitu di pelaminan. Bram mengerutkan dahinya melihat Jasmine membuka kancing blus yang dia kenakan. Dia hanya diam memperhatikan apa yang Jasmine lakukan. Kamu ingat, dulu kamu pernah meminta ini padaku. Sekarang, ayo kita lakukan. Ucap Jasmine. Bram terperangah. Dia menelan air liurnya ketika melihat sekilas di balik blus yang kancingnya belum terlepas seluruhnya. Dada Jasmine terlihat begitu bulat dan berisi.
Apa yang kamu lakukan? Tanya Bram, kamu meminta ini padaku. Tepatnya dulu ketika masih menjalin hubungan, kini. Aku tak peduli dengan itu. Aku ingin melakukannya denganmu. Ambillah pengalaman pertamaku. Berikan kesan pertama dalam hidupku tentang seks. Ucap Jasmine. Lagi-lagi Bram terperangah, terlebih ketika Jasmine melepaskan blosenya dan melemparnya ke lantai. Bram memalingkan wajahnya ketika Jasmine akan membuka celana jeans yang dikenakannya. Astaga, dia benar-benar sudah gila. Batin Bram. Bram bergegas mengambil blus Jasmine yang ada di lantai. Dia melemparnya ke arah Jasmine. Jasmine menelan air liurnya. Dia mengurungkan niatnya untuk menurunkan resleting celana jeans yang dia kenakan. Pakai bajumu. Jangan semakin merendahkan harga dirimu. Jasmine. Geram Bram. Kenapa? Bukankah kamu menginginkannya? Bukankah ini yang kamu inginkan dulu? Bukankah bercinta denganku adalah keinginanmu sejak dulu? Lalu, mengapa ketika aku yang menawarkannya padamu, kamu enggan melakukannya? Ucap Jasmine. Bram menghela napas kasar. Dia mendekati Jasmine dan menatap Jasmine dengan tajam. Dulu, aku bangga kamu menolakku ketika aku menginginkan bercinta denganmu. Aku bangga. Karena dirimu adalah wanita baik-baik. Aku bangga memiliki kekasih yang mampu mempertahankan kehormatannya. Sayangnya, aku semakin kehilangan respekku melihat apa yang kamu lakukan sekarang. Kamu bilang apa? Kamu memintaku untuk melakukannya padamu. Apa kamu yakin? Itu adalah seks pertama bagimu. Aku sendiri merasa tak yakin. Ucap Bram seraya tersenyum remeh. Apa maksudmu? Apa kamu meragukanku? Geram Jasmine. Bram terkekeh. Wanita yang rela melempar tubuhnya pada seorang pria. Biasanya adalah wanita murahan yang tubuhnya kerap kali dijamah oleh banyak pria. Karena itu, wanita seperti itu takkan lagi merasa malu. Karena sudah kehilangan rasa malunya. Ucap Bram penuh penekanan. Plak. Bram terdiam. Dia mengepalkan tangannya ketika tiba-tiba saja Jasmine melayangkan tamparan di wajahnya. Kamu lancang, Bram. Kamu meragukanku. Karena aku mempermalukan diriku sendiri di depanmu. Tidakkah kamu berpikir bahwa aku melakukan semua ini karena aku benar-benar ingin dirimu kembali padaku? Tidakkah sedikit saja kamu melihat semua itu? Kenapa kamu tak mengerti? Geram Jasmine. Bram semakin mengepalkan tangannya. Apa kamu mengerti? Bagaimana perasaanku dulu? Jasmine. Aku katakan padamu. Aku takkan pernah mau kembali padamu. Bahkan sampai aku mati sekalipun. Aku takkan pernah kembali padamu. Tegas Bram. Jasmine mengepalkan tangannya. Katakan sekali lagi. Bram. Katakan jika semua itu adalah kebenaran. Pinta Jasmine. Bram mengusap wajah kasar. Brak. Jasmine terperangah ketika tiba-tiba saja Bram memunggunginya dan menendang meja kerjanya. Bram kembali melihat Jasmine. Bram menatapnya dengan tatapan nyalang. Ya, aku takkan pernah mau kembali pada wanita yang sudah menghancurkan hidupku. Aku takkan kembali pada wanita yang membuatku memiliki kepribadian lain. Aku menjadi seperti ini karena dirimu. Jasmine. Jangan pernah kembali padaku. Atau kamu akan menyesal seumur hidupmu. Teriak Bram. Napas Bram memburu. Dadanya kembang kempis merasakan amarah yang sudah sejak dulu dia pendam terhadap Jasmine. Wanita yang benar-benar telah menghancurkan hidupnya. Kini, akhirnya dia dapat meluapkan amarah yang terpendam yang pernah membuatnya begitu sesak. Jasmine pun terdiam. Tubuhnya bergetar mendengar teriakan lantang Bram. Matanya memerah menahan tangisnya. Dulu, Bram tak pernah berteriak padanya. Bram tak pernah marah hingga sampai menendang sesuatu seperti itu. Dulu, Bram bahkan tak berani mengatakan kata tidak di hadapannya. Namun, kini semua berubah. Waktu telah merubah segalanya. Bahkan Bram yang sekarang bukanlah Bram yang dia kenal dulu. Perhatian Bram dan Jasmine teralihkan ketika pintu ruangan itu terbuka. Bram hanya diam. Dia masih mencoba meredakan amarahnya. Bahkan ketika orang itu masuk, Bram tetap diam dan tak mengatakan apapun. Plak.
Bram tersentak ketika tiba-tiba saja orang itu menamparkan wajah Jasmine. Bersambung. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua. Zangelnuts Novel.